dengan NIM 251090200550. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi pengantar ilmu hukum. Yang pertama itu ada sumber hukum, yang kedua ada penggolongan hukum, yang ketiga ada hukum proses hukum pidana. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang bersifatnya itu memaksa, yang aturan-aturannya jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas bagi si pelanggar. Terus jenis-jenis sumber hukum itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu ada sumber hukum material, yaitu faktor yang mempengaruhi isi hukum. Contohnya itu seperti nilai sosial dan budaya, terus ada agama, moral, kondisi ekonomi dan politik. Lalu ada contohnya itu ada nilai sosial, budaya, agama, moral, kondisi ekonomi dan politik, dan kebiasaan masyarakat. Lalu yang kedua itu ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil yaitu bentuk resmi yang membuat hukum berlaku dan meningkat. Contohnya itu seperti undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi. Yang keempat adalah doktrin. Yang kelima adalah traktat atau perjanjian internasional. Baik, materi yang kedua adalah penggolongan hukum. Penggolongan hukum itu mencakup sumber, bentuk, tempat berlaku, sifat, wujud, dan isinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan menurut sumbernya dulu. Sumber yang pertama adalah undang-undang. Kenapa? Karena undang-undang adalah sumber yang paling utama di Indonesia. Lalu yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan itu adalah hukum yang diambil dari kebiasaan masyarakat setempat dan dijadikan pedoman. Lalu yang ketiga ada traktat. Traktat adalah hukum dari perjanjian yang mengikat antara 2 negara atau lebih. Terus lalu yang keempat ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk dari putusan hakim sebelumnya untuk memutuskan perkara yang serupa apabila undang-undang tidak jelas atau tidak ada. Lalu yang kelima ada doktrin. Doktrin adalah hukum yang diambil dari pendapat atau ajaran para ahli hukum untuk menjadikan pedoman dan pertimbangan hukum jika keputusan suatu perkara apabila tidak ada undang-undang dan jurisprudensi yang memadai. Lalu hukum menurut bentuknya, yang pertama itu ada hukum tertulis terkodifikasi, yaitu hukum yang sudah dibukukan. Contohnya itu kitab undang-undang, KUHP dan KUHP. Lalu yang kedua ada hukum hukum tertulis belum terkodifikasi, yaitu hukum yang belum dibekukan atau dibukukan. Contohnya seperti perkoperasian, karena tidak ada di dalam kitab undang-undang. Lalu yang ketiga itu hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis dan biasa disebut konvensi. Contohnya itu seperti pidato presiden pada tanggal Agustus di depan DPR. Lalu hukum menurut tempat berlakunya, yang pertama itu ada ius constitutum atau hukum positif, hukum yang berlaku sekarang di masyarakat. Contohnya itu seperti Undang-Undang 1945 yang berlaku saat ini di Indonesia. Lalu yang kedua ada ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan, hukum yang diharapkan di masa depan, di masa yang akan datang. Contohnya itu seperti RUU. Lalu yang ketiga itu ada ius natural atau hukum alam, hukum yang berlaku di mana saja dan tidak mengenal batasan waktu dan berlakunya abadi terhadap siapapun. Lalu ada hukum menurut sifatnya, yaitu yang pertama ada hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus tetap diterapkan dengan paksaan mutlak. Contohnya dalam perkara pidana, apabila ada seseorang yang mencuri, tetap harus diproses di pengadilan meskipun korban tidak mempermasalahkannya atau pelaku adalah keluarga atau kerabatnya. Namun tetap perkara tersebut wajib diproses tanpa pandang bulu. Lalu yang kedua itu ada hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan jika pihak bersangkutan membuat peraturan itu sendiri dalam perjanjian.
Contohnya dalam perkara perdata, yaitu jika Ziza meminjam uang kepada Mega, jika terlambat berdasarkan kesepakatan bersama, pembayaran dapat diperpanjang tanpa sanksi. Lalu ada hukum menurut wujudnya. Yang pertama itu hukum objektif. Ini adalah hukum aturan yang berlaku secara umum, artinya bebas. Contohnya itu seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan KUHP. Lalu yang kedua ada hukum subjektif. Ini adalah hukum yang berlaku pada orang atau golongan tertentu saja. Contohnya, hak untuk menuntut ganti rugi dalam kontrak atau wan prestasi atau hak ahli waris dalam warisan. Yang ketiga, hukum menurut isinya. Yang pertama itu ada hukum publik yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara. Contohnya seperti hukum pidana, administrasi negara, dan tata negara. Lalu yang kedua ada hukum privat. Adalah hukum yang mengatur antara individu dengan individu. Contohnya itu seperti hukum perdata, hukum dagang, dan hukum keluarga. Baik, lalu masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang proses hukum pidana. Baik, di sini saya akan menjelaskan urutan-urutan tahapan proses hukum pidana. Yang pertama itu ada tahapan ke pihak kepolisian, yang dimana pelapor ini melaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah pelaporan diterima oleh pihak kepolisian, maka pihak kepolisian akan melakukan yang namanya penyelidikan, yang dimana tugasnya ini adalah mencari tahu apakah benar adanya peristiwa tentang tindakan yang melanggar hukum. Lalu pihak kepolisian juga mencari tahu apakah tindakan tersebut masuk ke dalam tindakan pidana atau perdata. Lalu setelah pihak kepolisian menemukan jawabannya, pihak kepolisian akan melanjutkannya itu ke tahapan penyidikan, yang dimana tugasnya ini adalah mencari bukti dan tersangka. Setelah ternyata pihak kepolisian telah menemukan bukti dan tersangkanya, lalu masuk ke tahapan 2, yaitu ke kejaksaan. Pihak kepolisian akan menyerahkan berkas perkaranya ke kejaksaan. Setelah penyerahan berkas perkara, maka pihak kejaksaan akan menyatakan apakah berkas ini masuk ke dalam P21 atau P19, yang dimana apabila ternyata pihak kejaksaan menyatakan berkas tersebut adalah P19, yang dimana berkas tersebut artinya belum lengkap, maka akan dikembalikannya lagi kepada pihak kepolisian untuk menyidik lagi. Lalu apabila ternyata pihak kejaksaan menyatakan bahwa berkas tersebut P21, yang artinya sudah lengkap, maka pihak kejaksaan akan melanjutkannya ke penuntutan, dan pihak kepolisian juga menyerahkannya bukti dan saksi dan tersangka. Lalu setelah penuntutan ini berarti masuk ke tahapan 3, yaitu pengadilan. Setelah itu dilakukannya yang namanya persidangan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang persidangan. Yang pertama itu adanya pembacaan surat dakwaan, yang kedua ada nota keberatan, lalu yang ketiga ada putusan sela, yang dimana artinya ini persidangan ini akan dilanjut atau tidak. Lalu yang keempat itu ada pemeriksaan saksi dan bukti atau keterangan terdakwa juga. Lalu yang kelima ada tuntutan, yang keenam ada nota pembelaan atau pleidoy, yang ketujuh ada pembacaan replik, yang artinya bantahan dari pihak JPU. Lalu yang kedelapan ada pembacaan duplik, yang artinya jawaban dari pihak terdakwa. Lalu yang kesembilan ada musyawarah majelis hakim. Lalu yang ke-10 ada pembacaan putusan vonis. Apabila sudah dibacakan putusan vonis, apabila terdakwa ternyata tidak merasa puas atas putusan vonis ini, maka terdakwa bisa yang namanya mengajukan banding ke pengadilan tinggi, yang dimana tujuannya ini adalah untuk memeriksa kembali fakta-fakta perkara dan kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama. Apabila
ternyata merasa belum juga puas atas putusan